Allah berfirman surat Nuh ayat 5, qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Nuh alaihi salam berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang, maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Nabi Nuh alaihi salam beliau berdakwah tidak mengenal lelah, tidak mengenal jenuh, menyeru kepada kaumnya malam dan siang. Wa ala alaihim hatta qalu ya Nuh qad jadaltana fa aktsarta jidalana. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Hud ayat 32, qalu ya Nuh qad jadaltana fa aktsarta jidalana. Mereka berkata, mereka adalah kaum Nuh alaihissalam, wahai Nuh, sungguh engkau telah berjidal dengan kami, berbantah dengan kami, dan engkau telah memperpanjang jidalmu atau bantahanmu terhadap kami. Engkau telah menjelaskan berbagai masalah yang meliputi sesembahan kami. Artinya engkau memberikan beberapa keterangan atau argumen di dalam masalah tauhid, sedangkan kami itu tidak percaya. Kami lebih senang untuk menyembah kepada Tuhan yang bisa disifati sebagai suatu perantara kepada kami semua supaya kami dapat konsentrasi. Akan tetapi engkau memaksakan kepada kami untuk menyembah kepada Tuhan yang esa, Tuhan yang tidak dapat disifati, karena sifat dan mausuf merupakan dua sesuatu yang berbeda. Wa aktsarta jidalana, telah panjang bantahanmu kepada kami. Wa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin, maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan jika kamu termasuk orang yang benar. Engkau sudah memberikan ancaman kepada kami, apabila kami tidak beriman maka kami akan diancam dengan tufan, dengan banjir. Pendek kata, kami sudah jenuh, maka supaya engkau mendatangkan kepada kami azab yang engkau ancamkan jika kamu termasuk orang yang benar. Jadi surat Hud ayat 32, ketika Allah berfirman, ya Nuh qad jadaltana fa aktsarta jidalana, wahai Nuh, engkau telah berbantah dengan kami dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Ini menunjukkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam memaparkan beberapa bukti-bukti yang menjelaskan di dalam masalah tauhid, menjelaskan dalam masalah nubuwah, serta menjelaskan masalah ma'ad. Tauhid merupakan masalah yang pokok, bahwa
manusia harus mengenal kepada Al-Ma'bud. Siapakah Al-Ma'bud? Zat yang wajib disembah. Zat yang wajib disembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa dia disembah? Karena dia sempurna secara mutlak. Untuk mengetahui bahwa dia adalah Al-Ma'bud karena dia sebagai pencipta. Ciptaan di alam ciptaan ini menunjukkan kepada Al-Khaliq, menunjukkan kepada Al-Mujid. Al-Mujid adalah zat yang mengadakan alam ciptaan. Al-Khaliq adalah zat yang menciptakan alam ciptaan. Setelah ciptaan itu menunjukkan kepada pencipta, pencipta tersebut wajibul wujud. Ya wajib atas keberadaannya. Selain dari dia adalah mungkinul wujud. Mungkin atas keberadaannya apabila dikehendaki maka dia diciptakan. Apabila tidak dikehendaki maka dia tidak diciptakan. Al-wajibul wujud adalah zat yang esa, tunggal, satu, akan tetapi bukan satu memiliki arti bilangan. Satu yang memiliki arti bilangan itu sama dengan tidak terhingga. Apa yang dimaksudkan dengan tunggal, esa, dan satu? Dia tidak memiliki susunan. Karena kalau dia memiliki susunan, maka dia butuh kepada penyusun. Kata-kata butuh ini adalah milik makhluk. Tidak dimiliki oleh Al-Khaliq. Lalu susunan itu sendiri, selain butuh kepada penyusun, memiliki rongga. Dan rongga itu jauh. Karena rongga itu pasti memiliki jarak. Sehingga dalam ayat suci Al-Quran disebutkan, wa inni aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya aku kepada dia lebih dekat dari naginya sendiri. Padahal susunan tubuh antara yang satu dengan yang lain itu merekat. Akan tetapi benda walaupun sudah merekat menjadi satu itu tetap memiliki jarak atau memiliki rongga. Rongga itu jauh sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala dia lebih dekat kepada diri manusia itu sendiri. Setelah dia esa, tunggal, dan satu, tidak memiliki susunan, dia adalah zat yang wajib disembah. Dia adalah Al-Ma'bud. Tentunya supaya manusia melakukan sesembahan atau pengabdian yang benar, itu harus dijelaskan oleh seorang Rasul, dijelaskan oleh seorang Nabi, bagaimana hubungan manusia secara vertikal dan bagaimana hubungan manusia secara horizontal. Lalu Nabi itu menjelaskan bahwa zat yang wajib disembah itu esa. Esa di dalam zatnya, esa di dalam sifatnya, esa di dalam afalnya. Begitu juga esa di dalam namanya. Setelah melakukan penyembahan dengan cara yang benar, bahwa yang disembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka manusia juga harus memiliki
kelakuan yang benar. Kelakuan manusia ini diatur oleh syariat berupa perintah-perintah Allah serta berupa larangan-larangan Allah. Maka semua yang diperintahkan oleh Allah itu harus dilakukan, dan semua yang dilarang oleh Allah itu harus ditinggalkan. Supaya manusia memiliki tanggung jawab, maka manusia kelak dia akan dibangkitkan. Apabila manusia tergolong dari para hamba yang taat dan bertakwa, maka manusia dijanjikan untuk mendapatkan pahala. Apabila manusia tidak tergolong dari para hamba yang taat serta bertakwa, maka dia diancam dengan siksaan yang pedih. Nuh alaihissalam selalu menegakkan bukti-bukti supaya manusia memiliki keyakinan yang benar, supaya manusia mentaati kepada seruan dari dirinya, karena dia sebagai seorang nabi. Begitu juga Nuh alaihissalam mengingatkan bahwasanya kelak ada hari kebangkitan, manusia harus bertanggung jawab atas amal perbuatan yang dilakukan oleh dirinya. Wa hadza yadullu ala anna al-jidala fi takrir ad-dalail wa fi izalati asy-syubuhati harfatul anbiya. Maka jidal, diskusi untuk membuktikan dalil-dalil bahwa manusia wajib memiliki keyakinan yang benar, wajib menyembah kepada Allah, dan manusia mengikuti seruan Rasul atau Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mentaati perintah-perintah Allah serta menjauhi larangan-larangan Allah. Begitu juga nasihat kepada manusia supaya manusia ingat kepada hari kebangkitan, karena pada hari kebangkitan manusia diminta pertanggungjawab jawab atas amal perbuatan yang dilakukan oleh mereka. Maka ini tentunya menghilangkan segala sesuatu yang tidak benar, karena manusia menuntut bukti-bukti agar supaya manusia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil. Tentunya ajakan Nuh alaihissalam sebagai perilaku yang dilakukan oleh para nabi, itulah yang disebut dengan harfatul anbiya. Wa ala anna at-taklif wal jahl wal asrar ala al-batili harfatul kuffar. Sebagaimana taklid buta, mengikuti tradisi, lalu perbuatan bodoh yang tidak disertai dengan bukti-bukti yang jelas, begitu juga terus-menerus melakukan perbuatan yang salah, itu sebagai kebiasaan dari orang-orang kafir. Sehingga orang-orang kafir ini selalu mengikuti tradisi, orang-orang kafir itu selalu mengikuti kebodohan, begitu juga mereka selalu melakukan perbuatan yang salah. Tsumma annahum ista'jalul 'adzab alladhi yatawa'aduhum bihi faqalu fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Lalu mereka, kaum Nabi Nuh alaihissalam, ista'jalul 'adzab, tergesa-gesa meminta kepada Nabi Nuh alaihissalam supaya siksaan itu disegerakan.
Kami sudah jenuh, kami sudah bosan. Karena kamu, wahai Nuh, selalu berdiskusi kepada kami. Tidak mengenal waktu. Siang, malam, secara terang-terangan, secara rahasia kamu selalu mengingatkan kepada kami. Jadi kami tidak mau mendengar seruan. Kami meminta kepadamu agar supaya engkau menyegerakan siksaan itu datang. Karena engkau memberikan ancaman apabila kami tidak percaya, tidak beriman, maka kami akan disiksa. Dan ancaman tersebut sesuai seperti apa yang engkau katakan sebagai janji dari Tuhanmu. Faqalu fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Maka mereka mengucapkan, datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan jika kamu termasuk orang yang benar. Kalau siksaan itu datang, ini sebagai bukti ajakanmu itu benar. Kalau memang tidak, ya berarti engkau basyar sama seperti kami. Kami tidak berbeda, kamu tidak berbeda dengan kami. Kamu sebagai manusia, kamu butuh makan, butuh minum, butuh istirahat. Apa yang membedakan ajakanmu? Sedangkan kamu manusia seperti kami. Ay annahu ajaba anhu bijawabin sahihin. Faqala innama ya'tikum bi'illah insyaallah wa ma antum bimu'jizin. Setelah mereka menuntut kepada Nabi Nuh agar supaya siksaan itu disegerakan, lalu jawab Nabi Nuh alaihissalam, beliau memberikan jawaban yang benar. Naklan an qaulillahi ta'ala. Faqala Nuhun alaihissalam, innama ya'tikum bi'illahu insya'a wa ma antum bimu'jizin. Nuh alaihissalam menjawab, hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika dia menghendaki, dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri. Nuh alaihissalam memberikan jawaban supaya kalian tidak khawatir apabila siksaan itu yang dijanjikan oleh Allah, maka pasti siksaan itu datang. Dan apabila siksaan itu datang, maka sekali-kali kamu tidak dapat melepaskan diri. Wal ma'na anna inzal al-'adzabi laisa ilayya. Jadi apabila engkau menuntut siksaan itu dari aku, tidak ada urusan denganku. Siksaan itu ancaman dari Tuhan. Apabila engkau menolak, maka engkau akan disiksa. Jadi, saya tidak ada kaitannya dengan siksaan atas ajakanku. Hanya saja siksaan itu merupakan ancaman dari Dia. Wa innama huwa khalqullah ta'ala. Siksaan yang dijanjikan oleh Allah merupakan ciptaan Dia. Wa yaf'aluhu in sya'a kama sya'a. Maka dia akan menurunkan siksaan tersebut sesuai dengan kehendaknya. Sesuai dengan perjanjian waktu yang ditentukan olehnya. Wa ma antum bimu'jizin. Dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri. Artinya aila yamna'uhu minhu. Kamu tidak akan bisa menolak apabila siksaan itu tiba.
Kamu tidak akan bisa lari apabila siksaan itu datang. Ai hadza huwa da'watu Nuh alaihi salam. Nuh alaihi salam dia tidak mengenal lelah, mengajak kaumnya supaya menerima kebenaran, siang ataupun malam selalu berdakwah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan peran serta Nabi Nuh alaihi salam sesuai dengan keterangan surat Hud ayat 32, bahwasanya Nabi Nuh sudah menegakkan bukti-bukti supaya mereka percaya kepada Allah, percaya kepada ajakannya, serta percaya kepada hari kemudian. Walakinnahu madha fi da'watihi wa malau bidawrihim fil inadi wan nuhur. Mereka tetap menolak ajakan Nabi Nuh. Mereka tidak beriman dengan ajakannya. Padahal Nuh alaihi salam tidak mengenal lelah, tidak mengenal bosan. Nuh alaihi salam mengajak supaya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan 1 tahun, 2 tahun. Nuh alaihi salam mengajak supaya mereka beriman itu selama 950 tahun.